Teras Syiar Istiqomah. Tidak hanya ingin ketauhidannya, tapi lebih dari itu. Latar belakangnya adalah kekuasaan. Bayangkan seorang nabi dan rasul hebat saja mengalami penindasan yang luar biasa. Saya itu kangen masjid, tapi kenapa pemerintah menutup masjid? Aku jauh santai, biar ke depan. Zaman Nabi Ibrahim perjuangannya lebih kompleks karena sudah ada kekuasaan yang ada di sana yang diwakili oleh Raja Fir'aun. Sehingga Nabi Musa itu dikejar-kejar mau dibunuh, dia harus merdeka. Tidak hanya ingin ketauhidannya, tapi lebih dari itu. Latar belakangnya adalah kekuasaan. Tapi masih sederhana. Nabi Musa, Raja Fir'aun itu hanya ingin kuasa. Ya, dan dia berkuasa atas umat, maka kan ngetop dong. Wes pokoknya seorang yang merasa dirinya Tuhan itu yang masyhur ya, Raja Fir'aun itu. Wes itu dinas di Al-Qur'an. Pokoknya contoh orang-orang yang musyrik ya, orang yang menganggap dirinya Tuhan itu ya Nabi Raja Fir'aun. Akhirnya menang kan perjuangan itu. Karena kalau di Jepang itu Hiroshima dibom, kalau dalam konteks Raja Fir'aun habis di Laut Merah, maka Bani Israel jadi eksis karena Nabi Musa lolos, dia kan selamat membawa Bani Israel sampai saat ini. Lalu dia bertahan lama Bani Israel itu dalam sejarah sampai Islam saja menggunakan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu lama. Dan itu yang buat gelisah Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah kisah ada masjid kiblatain. Bapak ibu yang tindak Madinah pasti dijak piknik gitu, melihat masjid dengan dua kiblat. Lalu Rasulullah lah contoh perjuangan yang kompleks. Ada 3 macam kan penindasan di dunia itu. 1 sosial, 2 ekonomi, yang ketiga kan masalah tauhid. Nah, Rasulullah komplit ini. Nah, Rasulullah membebaskan diri, merdeka dari itu. Bukankah ketika hijrah Rasulullah itu hanya punya 80 pengikut? Bayangkan seorang nabi dan rasul hebat saja mengalami penindasan yang luar biasa, yaitu diembargo habis-habisan. Itu digambarkan oleh Siti beliau, istri beliau namanya Siti Khadijah Al-Kubro. Siti Khadijah Al-Kubro itu sebelum menikah dengan Rasulullah mempunyai 70% ekonomi di Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah Al-Kubro. Bapak-bapak kan ibu bisa membayangkan kaya opo sugih, kaya opo hebatnya. 70% ekonomi dipegang perusahaannya Siti Khadijah Al-Kubro. Ibarat Jogja, 70% itu saya menguasai satu orang, Siti Khadijah Al-Kubro. Wis keren banget toh. Menguasai 10% aja wis monopoli. Itu 70%. Tapi kemudian berubah total. Karena ikut Rasulullah, konsekuensinya diembargo, habis semua. Sehingga masyhur kisahnya ketika Rasul pulang dari sebuah perjalanan dakwah, pulang dengan wajah yang penuh dengan kotoran unta, dengan darah yang meleleh, gigi yang tanggal. Itu makanan sehari-hari Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau mau bicara tentang jihad perjuangan, ya Rasul itu dengan segala nyawanya itu, fisik dan nyawa beliau itulah yang dikorbankan every single day. Begitu diumumkan bahwa seorang nabi itu namanya Muhammad, semuanya jadi viral. Every single day, luar biasa. Sampai dalam perjanjian Hudaibiyah yang terkenal itu, Rasulullah dalam konteks ini tidak merdeka walaupun sudah ada di Madinah. Akhirnya lah diviralkan lah Rasulullah. Seiring dengan itu jadi bulan-bulanan. Satu Bani Israel yang nggak seneng, ada keturunan Ismail yang jadi nabi terakhir. Yang kedua jahiliyah yang merasa eksistensinya akan hilang karena diganti dengan agama tauhid. Budaya sosialnya dia akan hilang karena dikuasai oleh sebuah nilai pemerataan ya, kesamaan derajat yang sangat proporsional dari Islam. Mulailah itu Rasulullah diembargo, dan langsung Rasulullah
berjuang pergi pindah ke Madinah. Nah, dalam konteks perjuangan akhirnya Rasulullah menang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di antara perpindahan itu saya hubungkan dengan corona hari ini. Tapi dalam hal ini yang pertama adalah kita duduk di sini itu karena merdeka. Merdeka apa? Secara ketauhidan kan tidak ada yang melarang kita sholat di masjid. Orang sedekah mau berapapun ada yang melarang? Tidak ada. Itulah perjuangan dari Rasulullah. Kesamaan orang miskin pun ke masjid, orang kaya ya ke masjid. Soft juga begitu toh. Perkawinan juga begitu. Nah, itulah yang namanya kemerdekaan. Pertanyaan sekarang bukan kita sudah merdeka apa belum. Pertanyaannya itu kita menggunakan kemerdekaan ini apa enggak. Kan begitu sekarang. Loh, sekarang subuhan, siapa sih ngelarang subuhan? Kemarin kan corona aja, itu kan eksidental saja. Itu seribut ya, no? Dalam sebuah kajian gede itu saya ditanya, Ustadz Agung gimana ya? Gimana Pak? Saya itu kok nggak enak ya rasanya jadi orang Islam. Loh, kenapa? Saya itu kangen masjid, tapi kenapa pemerintah menutup masjid? Wah, nah, aku lah jawab santai wae Pak. Mbiyen ge urung pandemi kowe ya ora nang masjid kok aku bilang gitu kan. Ngene saiki kan kok kayak ngomong aku bilang santai wae gitu kan. Nanti kalau selo panjang umur nang masjid, gitu toh. Ini kan hanya urusan untuk kesehatan. Kesehatan itu yang nomor satu. Rasul itu mencontohkan tentang kesehatan nomor satu. Makanya ketika saya ditanya, usaha itu kok nggak enak, ya rapopo biasa wae. Biyen masjid yo ngendi subuhan kotong ya kok. Bareng pandemi ribut, saya bilang gitu. Santai wae. Gitu ya Ustaz. Ya iyalah. Tapi Ustaz salah. Aku disalah kayak terus ya. Oh, no, Ustaz di sidang dosen ya diuji. Aku yang Ustaz, pendapat tidak ke masjid karena takut corona itu salah. Kenapa? Saya bilang, kenapa kita lebih takut corona daripada Gusti Allah? Kita pinter ning petuk. Aku gitu. Bagaimana mungkin membandingkan sesuatu kok yang nggak imbang? Gusti Allah banding ke corona, tok petuk saya bilang. Kenapa? Kalau mau banding ke corona, itu banding ke karo tipes. Kalau mau corona karo demam berdarah, kowe wedi ndi corona mbak demam berdarah? Oh, aku wedi demam berdarah gitu. Aku wedi corona, itu baru bilang Gusti Allah banding ke corona, yo ngecek Gusti Allah no. Kowe wedi karo boyo, wedi. Berarti kowe wedi karo boyo makane Gusti Allah. Nggih mboten ngoten niku, nggih ngoten niku kok aku. Artinya membandingkan sesuatu yang tidak imbang itu tidak boleh. Itu pertanyaan yang enggak usah dijawab. Apa nak aku di corona njuk mesti nganu jadi murtad? Oh, enggak, bukan begitu caranya. Pola Rasulullah melakukan hal yang sama. Utama kemerdekaan Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah. Di surat At-Taubah ayat 40. Baca At-Taubah 40. Keren sekali itu. Itu kan masyhur tentang perjalanan. Apal panjenengan? Nah, lekrumu ke iki. At-Taubah 40 itu menjelaskan Rasul itu pindah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat yang terkenal, pasrah Gusti Allah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dulu diberi nama Abdullah bin Ka'bah. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar orang paling hebat untuk kepasrahan? Lah waktu Rasulullah itu Isra dan Mi'raj. Bukankah Rasul pulang dari Masjidil Aqsa datang ke Masjidil Haram isu-isu ngoten iki? Ya kan jukuk kopi dhewe waktu itu. Sajake lho ya. Sajake lho aku ora nindir lho ya. Kemudian setelah itu Abu Jahal itu ngomong. Kan mereka punya WA group, Mbak. Jenenge Abu. Isine ya Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Sapa sing punya Abu Janda? Urung melu deh. Setelah itu viral, enak sih nge-share. Wih, Muhammad gendeng ini. Udah nih, justifikasi, usir gitu. Lah gimana? Oh, Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina balik iku sesasi. Jarine sewengi dul gitu kan. Langsung dong ngekei jempol. Emoticon ini yes, ono sing siap. Ngono ya, karena data sing ngono gitu. Wes usir, justifikasi kabeh setuju. Ono sing ora tau ngomong ya mung copy paste. Wes kon dhuwure iki. Ketok Abu Lahab iku. Ora iso ngomong yo copy paste dhuwure. Selamat ulang tahun Bul Seripah.
Wah lucu tenan iki. Lek ngopi salah. Selamat ulang tahun semua panjang umur. Seripah Dul. Coba di-delete baca diwaca. Satu-satunya yang nggak komen itu satu. Karena itu tim intinya kan sudah ada. Abu-abu itu kan tokoh-tokoh. Udahlah keluar. Tapi satu tokoh yang belum berkomentar. Abdullah bin Ka'bah. Yaitu Abu Bakar itu. Belum Siddiq waktu itu. Masih Abu Bakar. Kemudian kok orang WA ini? Wah Abu Sofyan. Sajake paketan entek. Sajake lho waktu itu yang ngomong ngono to. Apa dhek mentari? Oh pantes kono ora ono sinyal. Akhirnya datanglah dia. Lalu apa yang dia bilang? Kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya. Bahkan kalau Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh, saya percaya. Maka diberi nama As-Siddiq itu karena percaya ketika semua orang tidak percaya. Tapi kalau Isra Mi'raj itu ketika di sini sekarang, kabeh yo samina wa atona, edian ora, ngoten nek cara Jogja. Tapi waktu itu semua orang menolak. Hebatnya bukan apa? Begitu percayanya dengan Rasulullah SAW, dia diberi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya yang diberi gelar As-Siddiq kan hanya Abu Bakar toh. Maka dia diajak hijrah. Kurang apa kepasrahan seorang Sayyidina Abu Bakar? Gitu aja, karena mau pindah dia ketakutan. Itu Abu Bakar. Apa meneh ming Abu gosok. Mau Abu Agung ini seramut. Apa yang terjadi waktu itu Bapak Ibu sekalian? Jalannya itu kan Mekah ke Madinah. Bapak Ibu kan mungkin yang tindak sana itu kan sudah jalan lurus lah itu. Itu jalan utamanya memang di situ sejak dulu. Karena di sini bukit-bukit yang nggak mungkin dipakai jalan. Rasulullah nggak pakai jalan ini. Walaupun seandainya pakai ini aja sudah. Gusti Allah pasrah kok gitu tuh. Sama dengan corona tuh. Nekat wae kan rapopo. Rasul saja tidak begitu. Karena beliau mau dibunuh oleh Surakoh, preman papan atas di Mekah bersama 200 pengikutnya. Pengumuman ini nang Ka'bah ditempel. Apa? Kalau bisa bunuh Rasulullah, kamu tak kasih unta merah yang terbaik. Unta merah itu tunggangan terbaik pada saat itu. Nah, cara kene ya Pajero. Fortuner. Nah, sing unta kuru ya Tosa. Bayangkan dapat itu loh. Akhirnya apa? 200 orang ngepung kok Rasulullah tidak pakai jalan naik ke bukit. Itu kan tingginya nggak tahu, dulu mungkin lebih tinggi. Sekitar 200 meter tuh itu jalan dari jalan utama ke gua ke Bukit Sur. Rasulullah akhirnya melewati jalan yang tidak biasa. Usaha untuk tidak dibunuh oleh Surakoh. Dalam konteks kepasrahan kan aneh, seorang Rasul dan Sayyidina Abu Bakar kok menghindari jalan utama untuk takut untuk dibunuh oleh Surakoh. Masalahnya bukan takut oleh Surakoh, Rasul punya misi. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama ini, maka ke Madinah. Kalau Rasul mati dibunuh, ya kan selesai. Jadi ketika orang itu berpikir tentang siasat, itu dilakukan oleh Rasulullah. Bukan nekat untuk jalan utama, ya dipateni tenan loh. Tak seorang Rasul saja lebih baik naik, sehingga kan mundur sampai 2 minggu perjalanan itu. Karena apa? Karena harus melewati bukit yang terjal. Jadi usaha itu ada. Baru tawakal. Orang kok nekat-nekatan tetap aja lewat sini, ya mati tenan kok. Nah dalam konteks sekarang kan juga harus begitu. Orang Islam itu punya visi yang jauh, memastikan agama Allah ada di muka bumi. Itu yang utama dari sekedar mati konyol, tidak bermakna. Akhirnya At-Taubah 40 yang ngetop. Ila tansuruhu walaqad nasarahu lahu. Karena Rasul terpojok di sebuah gua. Gua ini kecil, hanya 3,5 kali 4 meter persegi. Kemudian punya 2 pintu yang tidak jelas, tingginya 2,5 meter. Bayangkan 3,5 kali 4 dinggo mendelik. Kok mendelik apa? Bersembunyi mendelik. Bersembunyi di situ 200 orang mengelilingi. Bayangkan dalam logika dunia, habis itu. Karena gua itu tidak seindah gua Jatijajar di Ayah Kebumen. Tidak seeksotik gua Pindul di Gunung Kidul, tidak seosem gua Gong di Pacitan, dan tidak seheroik gua Selarong di Pajangan. Hanya 3,5 kali 4 dikelilingi.
Kan logikanya nggak bisa. Lalu Allah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, karena Allah bersamamu. Nah, konteks inilah yang sampai sekarang ada. Ada masa di mana kita geringgingen. Ada masa di mana kita itu merasa nothing. We are nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya corona ini. Coba wis anak wis ngeleh-eleh ngono kae positif, ciloko tenan. Ya, saya itu kehilangan 2 orang ya. Kenapa saya baper kalau bicara ini? Lah adik ipar saya itu kan sore masih dada-dada kok. Pagi-pagi itu saturasinya tinggal 30 kok. Cuma 30 menit ra ketolong kok. Apa ra getun banget saya. Mbak Yu saya itu mau S3 di Pajajaran. Tinggal ujian akhir. Lah kok pagi ujian itu tanggal hari Rabu, pagi itu dia positif, masuk ke Hermina. Lalu kok 2 minggu dipanggil Allah, ora tak di dokter. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam konteks ini pun sama. Saya tahu innallaha ma'ana. Kita nggak punya harapan, tapi Allah mengatakan akan aku turunkan apa? Bijunutihi lam taruha. Ya, wayyadahu bijunutihi lam taruha. Aku turunkan bijunutihi tentara lam taruha yang tidak kelihatan. Allah mengatakan itu kan sama dengan kalau kita bicara atolak 2-3. Atolak 2-3 itu kan ada 3 kata kunci. 1, makhraja, jalan keluar. 2, la yaktasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa huwa hasbu, pertolongan Allah itu pasti akan cukup. Nah akhirnya turunlah, ada apa? Rumah laba-laba di pintu. Itulah bijunu di lam taruha. Sapa sik nyira? Ora ono. Rasulullah nyira, Sayyidina Abu Bakar wedine raja mak kok. Itu kan Rasul didhawuhi menerangkan ke Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Tenang wae. Gusti Allah bersamaku. Wa yati bijun lam taruha. Akhirnya turunlah itu rumah laba-laba. Sadurunge ra enek. Bapak Ibu tahu nggak rumah laba-laba itu membuatnya berapa lama? Berapa Pak? 2 minggu sampean sebulan. Mas Wisnu kira lama sesasi. Coba berapa Mas? Mas? Berapa lama? Kira-kira 1 jam. 1 jam. Ya. Kowe salah dhewe. Kowe ngrasah dipikir, ya rasa mikir onggo-onggo. Seminggu yo luweh, sesasi yo ora apa-apa. Mikir omahe dhewe judeg kok. Ngono ta. 24 jam. Artinya ketika itu ada rumah laba-laba, Surakoh dan kawan kan ada di, kalau kita melihat di surat Yasin 9, ada dinding dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Dia nggak bisa melihat itu, ditambah dengan adanya sarang burung merpati dengan telurnya. Itulah bijunu hilam taruha. Akhirnya beliau lolos, ya toh. Kalimatul kafirina hiyal sufla. Wa ja'ala kalimatul kafirina hiyal sufla. Kalimatnya orang kafir menjadi sufla, menjadi hina. Kalimatullahu ilal mulia. Kalimatnya Allah menjadi mulia. Akhirnya onta sampai ke Madinah. Singkat cerita, ontanya jalan dan kata Rasul biarkan dia berhenti di rumah Abu Yakub. Rumah Abu Yakub itulah yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Karena ada Masjid Nabawi itulah kalimatullah hiyal mulia sampai ke Karangwaru. Kalau tidak peristiwa itu ya nggak tahu kisahnya seperti apa. Karena janjinya Allah nanti akan jadi mulia. Itu satu penggal dari sebuah kisah. Nah dalam konteks corona pun sama. Bijunu dilam taruha. Ada tentara yang turun. Jadi corona itu dalam perspektif Al-Anbiya 35. Itu Allah mengingatkan pada kita bahwa dunia ini tidak endless. Sekarang ini kan kelihatan seperti endless toh dunia itu. Seperti tidak pernah berakhir toh. Orang ya Indonesia ini contoh yang plek itu. Bahasa Indonesia plek gitu ya. Persis ya persis plek. Plek. Pokoknya cedak rene Mas. Pak plek kowe. Persis biyen. Saking persis.
persis bingit gitu. Apa yang terjadi sekarang itu kan, misal orang kekuasaan koyo-koyo orang arep mati, orang berzina koyo orang mati, orang lupa duit koyo orang mati, al-humayah banget gitu kalau saya bilangnya. Lain waktu kita bahas al-humayah. Kemudian apa? Allah menurunkan dikasih gempa, yang gleling, sedekah yo wangel, jamaah yo wangel, sholat yo wangel. Padahal gempa di mana-mana. Pernah kan kita itu baru banjir di mana-mana, wis teges wae. Gleling, Jumat yo 2000 terus. Ya tak kowe kok biyen tahun 80 kok 2000 to istiqomah tak. Istiqomah sithik saya bilang gitu. Nah, akhirnya Allah nurunkanlah dalam konteks persis Al-Anbiya itu kan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ila inna turja'un. 1. Kemudian as-sajdah 5 itu dalam konsep priority life. Yuda birul amro minasama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udu. Itu dalam konteks kadar. Dalam konteks prioritas ya pakai Al-Qasas 77 itu. Ya wa ba'tagu fima ataqallahi darul akhirah walatan sanasibaka minadunya. Akhirnya apa? Dikasihlah corona. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ki mati lah andani dong. Itu ada. Lumayan teman. Akhirnya corona datang. Corona itu kan kecil sekali, tidak terlihat. Virus itu kan harus ditumbuhkan. 20 kilobase mRNA. Dia punya spike ya, yang bisa mempunyai reseptor di dekat sel alveoli kedua. Dia mudah bermutasi ya, karena begitu mudah untuk fragile gitu mRNA itu, sehingga dia mudah susah untuk dikendalikan. Ya. Bapak Ibu paham toh saya ngomong virus? Ya cetok ndak, aku ya ora, aku ya menggaya gitu kan ya. Akhirnya apa? Sekarang kita buktikan betapa kehidupan itu harus berakhir. Sing pejabat kena corona ya iso mati kok. Sing ora pejabat ya iso mati. Sing sugih kena corona ya iso mati, sing ora sugih ya iso mati. Sing duwe kekuasaan ya iso mati, sing ora duwe kekuasaan ya iso mati. Sing kuru ya mati, sing lemu kok cepet ngono to, malah ngecek. Sing lemu ya mati. Artinya apa sekarang coba? Sekarang jam 8:05:19. Siapa yang yakin bahwa jam 6 sore itu hayat masih dikandung badan sekarang? Siapa yang yakin kita masih bisa hidup seminggu lagi? Corona itu yang mengingatkan. Maka ujungnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ila inna turja'un. Supaya kamu itu kembali kepada Allah. Jadi kita itu diingatkan. Corona itu mengingatkan pada kita harus kembali. We are nothing. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau hari ini kita masih bisa subuhan di sini, bukan karena kita penting, bukan karena kita hebat, bukan. Biar itu kita mati itu masjid itu tetap jalan. Kita mati itu dunia karang warungi santai wae. Paling diumumke nang masjid. Wingi sih ngisi, ngono to ya. Iso ngomong terus sih. Sampeyan kok ketok seneng banget aku ngono to. Ampun kapundhut sowan Ustaz Tutriwan Haji Agung Budianto MPPHD. Wingi tesih ngoceh. Ngono to. Ya akhirnya cuma segitu tok. Karena memang itu yang terjadi. Tapi tak jauh si pirsa nggih. Turu bar pas pengajian itu ganjarane akeh. Tikel ping 17. Hadis riwayat Agung Budianto. Aku ya aja nesu Mas. Iki aku ya. Tapi saya itu berpikir gini loh, malaikat itu seneng banget loh ada orang yang tidur di pengajian. Sebabnya ngopo? Lah wong ngantuk pegel kok menyang, itu kan luar biasa. Nak sik mangkat itu sehat, seger. Hidayah ya top, ngantuk pegel mengarep turu mangkat. Itu malaikat kan sangat seneng sekali toh. Wis tok, assalamualaikum. Rampung alhamdulillah umat. Artinya apa? Inilah kemurahan dari Allah SWT. Yang kedua, biidnillah sekarang. Nah, sekarang kan mulai kelihatan nih, harus biidnillah toh. Nah, obatnya apa leh? Ivermectin kok. Ya tetap orang, ya mati ya tambah terus kok. Pakai peningkatan saturasi ventilator, ya orang itu usaha. Akhirnya apa kata Allah? Biidnillah, diizinkan oleh Allah. Untuk bisa sehat, ya sehat. Dilalai wis komorbid ya toh.
ada teman saya Dr. Bambang Sutrisno itu sudah 15 tahun cuci darah, kena COVID. Komorbid yo bablas apa saiki mulang kok. Karena Allah menghendaki walan yukhlihi nafsan idza ja'aluha wallahu kafiru bima ta'malun. Al-Munafiqun 11. Batas itu Allah yang nentuin, bukan kita. Artinya kita minta sekarang, ayo biidnillah, supaya diizinkan Allah. Caranya berbuat sesuatu yang Allah ridho, termasuk pengajian, termasuk silaturahmi, sedekah. Nah, itu kan kajian yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, wallahu ma'as-sabirin. Allah itu suka orang yang sabar. Jadi ketika kita nggak punya kekuatan ingin sesuatu yang gede, kita itu tidak punya power ingin mengalahkan yang besar, maka harus ada 3 ciri. Karena begitu mulakullah, pasti kekuatan itu akan berlipat ganda. Makanya ketika kita berdoa, biasanya hampir semua doa diawali dengan Robbana, Allahumma. Apa mas contohnya Allahumma? Allahumma bariklah. Artinya apa? Begitu Robbana 100% kita rely on kepada kekuatan Allah. Jangan ada 1% pun kekuatan yang ada di hati ini mengatakan aku ngene iki mergo aku ngene iki mergo pinter, aku ngene iki mergo sugih. Itu ilangin. Begitu itu muncul ujub. Apa yang dikatakan Allah? Sampai Rasul mengatakan orang yang ujub maka dia tidak akan pernah membau surga. Nah, orang ujub itu tidak untuk Allah tapi hanya untuk orang lain. Makanya mulakullah yang kedua, mohon untuk diizinkan Allah SWT. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan di masjid ini luar biasa. Ya, dari apa yang Bapak ekspresikan hari ini kan sudah jelas. Ada orang kok gelem nang masjid lalu menunduk meletakkan wajahnya di lantai. Astagfirullah, senengin nemen, senengin puwal. Nah nanti lebih beda lagi dari wajahnya kok. Oh gampang banget, paling distinguish itu kan dari wajah di akhirat nanti. Oh dari wajah itu bersih bersinar, sekarang waru, swarga. Kayak kok ketip-ketip sutradara. Anjuk diewangi, kula nekseni riyen dhek pengajian sing benak-benake kamera. Mau sik njunjung meja nggih wonten niku batikan. Ngoten niku. Nah itu nanti pada dukung itu. Jadi yang kedip-kedip iki sampeyan iso mencorong Mas. Tenang wae Mas. Ya sesuk sampeyan luwe paling padang dhewe. Ngantek kanca-kanca ku mbah kok blereng ki sapa. Jembrane dhek nggo kamera. Itu yang distinguish hari ini sujud. Saya ngetop tuh saat ini sujudnya, saya mantep no, ngesehit kok, murah kena corona. Orang itu kok meletakkan wajah ke lantai hanya untuk ketaatan Allah. Oh keren pol. Ini yang diinginkan oleh Allah SWT. Apa? Yasjudu, sujadan. Gitu. Itu kan ada 4 definisi sujud itu. Ya, sok meneh. Ini waktu nentak. Ya, sekira Allah SWT semoga memberkahi kita semua. Jadi mulakullah biidnillah wallahu ma'as-sabirin. Ya, kesabaran kita tunggu, insya Allah nanti kita diberi kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat samin qarin mujibud da'wat ya fatil hajat rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya astagfirullah. Kalau banyak salah dan dosa dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Masih ada diskusi apa enggak waktunya? Sepertinya kita suruh dulu Ustaz. Jadi kita membiasakan untuk belajar sholat dulu. Ya sudah, gini maksud saya kalau sudah saya tutup gitu kan ya, sehingga Karena ada soto Ustaz. iya nanti sotonya lain.
Maksud saya kalau tadi ada diskusi kan saya kurangi 10 menit sebelum suruh. Ini sudah suruh waktunya. Ini sudah masuk. Ya sudah, kalau begitu saya tutup saja, diskusinya lain waktu. Ini gaya dosen ngeles supaya tidak jawab pertanyaan gitu kan ya. Jadi saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau sama dosen nggak kalah, kita kalah ya. Kita kalah set, benar. Ya sudah. Tadi apa namanya Ustaz? Sebenarnya tadi closing statementnya tadi berarti ada 3 tadi apa Ustaz? Mulakullah, Biidznillah, sama sabar. Allah Masabirin. Masya Allah. Mulakullah itu Bersama Allah. Biidznillah itu diizinkan Allah. Oh, biiznillah itu diizinkan sama Allah. Dan bersabar dengan segala keputusan. Bersabar dengan segala keputusan dari Allah. Masya Allah. Al-Baqarah 249. Itu terangkum dalam Al-Baqarah 249. Masya Allah. Panjang itu. Al-Baqarah 249. Nah, 3 tadi, mulakullah, biiznillah, sama inallah, Allah bersama orang-orang yang sabar, begitu. Itu di Al-Baqarah 249. Nah, nanti coba kita buka Al-Baqarah 249, siapa tahu bisa lebih mengingatkan kita. Nah, ini sudah masuk waktu suruh. Tidak hanya ingin ketauhidannya, tapi lebih dari itu. Latar belakangnya adalah kekuasaan. Bayangkan seorang nabi dan rasul hebat saja mengalami penindasan yang luar biasa. Saya itu kangen masjid, tapi kenapa pemerintah menutup masjid? Wah, aku lenjak santai, wah, dia lupa